Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firsti Zakia Indri, NIM 18230014, jurusan akuntansi. Akan mempresentasikan akuntansi keuangan lanjutan 2. Yang pertama, latar belakang. Laporan keuangan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Setiap perusahaan memiliki keuangan masing-masing untuk memberikan informasi yang dibutuhkan bagi pihak internal maupun eksternal. Perusahaan yang memiliki kendali atau kuasa atas perusahaan lain bisa disebut entitas induk, sedangkan perusahaan yang dikendalikan atau dikuasai disebut entitas anak. Entitas induk memerlukan laporan keuangan entitas anak untuk membuat laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai total sumber daya entitas, hasil gabungan dari entitas anak kepada para pemegang saham dan penyedia dana lainnya. Selain itu, laporan keuangan konsolidasi juga memberikan informasi terkini untuk manajemen entitas mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai entitas individual yang membentuk entitas konsolidasi. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan pembahasan. Dalam makalah ini berikut adalah rumusan masalahnya. 1. Apa yang menyebabkan laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis? 2. Apa faktor-faktor yang menjadi penyebab laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis? 3. Apa dampak yang ditimbulkan atas laba konsolidasi BUMN tahun 2020 yang mengalami perubahan drastis? Apa solusi terhadap laba konsolidasi BUMN tahun 2020 yang mengalami perubahan drastis? Yang ketiga, tujuan. Tujuan penulisan adalah 1. Untuk mengetahui penyebab laba konsolidasi BUMN tahun 2020 mengalami penurunan drastis. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab laba konsolidasi BUMN untuk tahun 2020 mengalami penurunan drastis. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan atas laba konsolidasi BUMN tahun 2020 yang mengalami penurunan drastis. 4. Untuk mengetahui solusi terhadap laba konsolidasi BUMN terhadap 2020. 4. Manfaat. Makalah ini dibuat untuk mengetahui penyebab dari permasalahan turunnya laba konsolidasi BUMN tahun 2020 secara drastis dan pengaruh yang ditimbulkan terhadap penurunan tersebut, serta dapat menjadi bahan referensi bagi kami. Yang kedua, bab 2. 1. Pengertian laporan konsolidasi. Laporan konsolidasi adalah modal laporan keuangan untuk menunjukkan pengaruh ekonomi dari penggabungan dua atau lebih perusahaan yang didasarkan atas pemilihan dan pengendalian bersama meskipun peleburan secara hukum tidak dilakukan. 2. Penggunaan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi terutama ditujukan untuk kepentingan pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka panjang dengan induk perusahaan seperti pemegang saham, kreditur, dan penyedia dana. Laporan keuangan konsolidasi seringkali merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari total sumber daya perusahaan hasil gabungan tersebut. Yang ketiga, keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Walaupun laporan keuangan konsolidasi berguna, tetap harus diingat bahwa laporan keuangan konsolidasi tetap memiliki keterbatasan. Beberapa informasi akan hilang setiap kumpulan data digabungkan. 4. Tujuan laporan keuangan konsolidasi. Tujuan PSAP 11 tentang laporan keuangan konsolidasian adalah memberikan acuan dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum, demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan informasi sebagian besar pengguna laporan tersebut. Lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, diharapkan PSAP 11 dapat menjadi acuan akan pantauan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang selama ini belum dilaksanakan secara menyeluruh dan entitas pelaporan. Yang kelima, laporan keuangan konsolidasi yang sesuai dengan PSAK dan interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK.
Penyusunan laporan keuangan konsolidasi sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen membuat pertimbangan dan estimasi yang mempengaruhi jumlah serta pengungkapan tertentu berdasarkan evaluasi manajemen atas fakta dan keadaan yang relevan pada tanggal pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi, dan estimasi ini dapat disesuaikan lebih lanjut. 6. Laporan keuangan konsolidasian. Seperti yang telah diuraikan di muka, bahwa untuk menyajikan pelaporan keuangan hasil usaha dan arus kas dari suatu kelompok perusahaan secara keseluruhan, maka disusun laporan keuangan konsolidasian menjadikan perusahaan-perusahaan dalam kelompok sebagian satu kesatuan ekonomi, walaupun masing-masing merupakan entitas hukum sendiri. 7. Konsep dan standar laporan konsolidasi. 1. Pandangan tradisional mengenai pengendalian. 2. Pengendalian tidak langsung. 3. Kemampuan untuk memiliki pengendalian. 4. Perbedaan fiskal. Yang ke-8. Prosedur penyusunan laporan konsolidasian. Laporan konsolidasi disusun dengan menggabungkan laporan keuangan entitas induk dan laporan keuangan entitas anak. Dalam penyusunan laporan keuangan, setiap akun antar perusahaan dieliminasi karena entitas induk dan anak dianggap satu. Karena itu, prosedur penyusunan laporan konsolidasi menjadi sebagai berikut. Laporan konsolidasi sama dengan laporan entitas induk tambah laporan entitas anak di akun antar perusahaan. Selanjutnya, pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasi. Menurut PSAK nomor 4 paragraf 28, pengungkapan berikut harus disajikan dalam catatan atau laporan keuangan konsolidasi. 1. Daftar anak perusahaan yang signifikan, yang antara lain mencakup nama anak perusahaan, tempat domisili, bidang usaha, dan persentase pemilikan dan persentase hak suara. 2. Alasan untuk tidak mengkonsolidasikan anak perusahaan sebagaimana diatur pada paragraf 20. 3. Sifat hubungan antara induk perusahaan dan anak perusahaan yang menyebabkan induk perusahaan dapat melakukan pengendalian terhadap anak perusahaan meskipun hak suara induk perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, 50% atau kurang. 4. Pengaruh dari akuisisi dan penjualan atau pengalihan penyertaan pada anak perusahaan terhadap posisi keuangan hasil konsolidasi tahun perjalanan dan tahun sebelumnya. Bab 3. Profil perusahaan. BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 98, dan perusahaan umum Perum, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah. Yang fungsi dan peran BUMN. 1. Sebagai penyedia barang ekonomi dan jasa yang tidak disediakan oleh swasta. 2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian. 3. Sebagai pengelola dari cabang-cabang produksi sumber daya alam untuk masyarakat. 4. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat. 5. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak. 6. Sebagai pelopor terhadap sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta. 7. Pembuka lapangan kerja. 8. Penghasil devisa negara. 9. Pembuka dalam pengembangan usaha koperasi. 10. Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap berbagai lapangan usaha. Bentuk-bentuk BUMN. 1. Badan usaha persero. 2. Badan usaha Perum. 2. Permasalahan. Ringkasan permasalahan. Tahun 2020 menjadi tahun yang sangat pelik bagi perusahaan plat merah, yaitu BUMN. Menteri BUMN Erick Thohir memproyeksi laba konsolidasi seluruh BUMN sepanjang tahun sebesar 28 triliun rupiah. Angka ini anjlok 77,41% dibandingkan keuntungan yang diperoleh perusahaan plat merah selama 2019 yang sebesar 124 triliun rupiah. Erick menjelaskan penurunan laba tersebut utamanya karena terdampak pandemi COVID-19. Hal ini pun turut mengerus laba bersih perseroan. Pandemi ini tentu sangat berdampak juga dengan BUMN. Tadinya mampu mendapatkan net profit, tapi ini tentu di net profit tidak langsung dibagi, tapi dipakai lagi buat BUMN lainnya. Penyebab permasalahan. 1. Pandemi COVID-19. 2. Rendahnya kualitas tata kelolaan perusahaan. 3. Memiliki utang yang tinggi. 4. Adanya beberapa perusahaan BUMN yang bermasalah. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan. 1. Faktor utama terkait dengan penugasan pemerintah kepada BUMN. Hasil pembangunan infrastruktur harus diperjelas dan tanggung jawabnya sehingga tidak memberatkan keuangan BUMN.
Faktor kedua terkait percepatan program rekrutisasi BUMN dalam rangka menciptakan BUMN yang agile terhadap perubahan dinamika usaha serta lebih kompetitif sehingga mampu bersaing pasar lokal dan regional bahkan pasar global. Ketiga, solusi terhadap permasalahan. Dalam konteks ini perlu dilakukan terobosan pendanaan BUMN, misalnya dengan memanfaatkan hadirnya lembaga pembiayaan investasi atau SWF yang bisa diberikan pembiayaan investasi dalam bentuk instrumen ekuitas. Demikian pula upaya membawa lebih banyak BUMN atau anak BUMN untuk melantai di bursa adalah pilihan yang baik. Dengan menjadi BUMN, maka manfaat bukan saja didapatkannya pembiayaan, namun juga bisa mengurangi intervensi yang tidak perlu dari beragam stockholder. Yang keempat, penutup. Kesimpulan, tahun 2020 menjadi tahun yang sangat pelik bagi perusahaan plat merah, yaitu BUMN. Erick Thohir memproyeksi laba konsolidasi seluruh BUMN sepanjang tahun lalu. Penurunan laba tersebut utamanya karena terdampak pandemi COVID-19. Hal ini pun turut menguras laba bersih perseroan. Pandemi ini tentu sangat berdampak juga dengan BUMN. Tadinya mampu mendapatkan net profit atau laba bersih, tapi ini tentu di net profit tidak langsung dibagi, tetapi dipakai lagi untuk BUMN lainnya. Sebelumnya 124 triliun rupiah di tahun 2019, tahun ini konsolidasinya 28 triliun. Pendapatan seluruh BUMN ditaksir mencapai 1.200 triliun, turun 25% dibandingkan dengan 2019 sebesar 1.600 triliun akibat pandemi Covid. Saran, tantangan yang dihadapi BUMN ke depan tentu tidak ringan. Menjadikan perusahaan negara sekelas pemain global seperti termasuk atau BUMN Cina yang masuk dalam jajaran Fortune 100 adalah ide yang harus dikejar. Apabila ada kesungguhan niat, strategi yang tepat, serta ekosistem yang mendukung, tentu perbaikan kinerja BUMN bukan hal mustahil. Kita harapkan waktu berpihak pada restorasi BUMN yang dijalankan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.